Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Zi. Kali ini aku ingin menjelaskan ya cara penggunaan aplikasi AdPush. Di mana aplikasi ini baru aku deploy ya. Untuk aplikasi ini fungsinya yaitu untuk pengelolaan administrasi perpustakaan ya. Oke, pertama kita di tampilan awal dari website. Kemudian kita login sebagai tugas ya. Nah, di sini nantinya kalian akan masukkan email atau username dan password. Oke, kita masukkan dulu. Nah, untuk tampilan dari aplikasi AdPush itu seperti ini ya. Di tampilan dashboard itu menampilkan informasi terkait dari apa yang kita aktivitas. Sini ada pinjam buku, kemudian presensi ini adalah pengunjung ya. Pengunjung yang datang ke perpustakaan kita masukkan. Entah itu siswa ataupun orang umum ya. Kemudian di sini ada unduh JSON dan upload JSON. Nah, ini nantinya akan kita jelaskan ya secara rinci pentingnya dari unduh dan upload JSON ini. Karena ini nantinya akan menjadi database kita atau data backup kita ya. Kemudian di sini dan di sini juga ada aku tambahkan chatbot ya. Namun chatbot ini belum pengembangannya masih sederhana. Tapi kalian bisa tanya-tanya untuk informasi di sini, misalkan apa itu aplikasi AdPush. Maka di sini dia akan menjelaskan ya apa itu aplikasi AdPush. Kemudian yang kedua adalah data buku. Nah, data buku ini kita akan input buku-buku yang ada di perpustakaan ya. Misalkan kita tambahkan buku. Di sini kode buku. Untuk kode buku ini terserah kalian ya. Kalian bebas aja mau masukkan seperti apa, tergantung perpustakaan kalian. Misalkan di sini kita BK01 karena kan buku pertama yang kita upload di sini. Kemudian ISBN-nya itu ada di buku ya. Misalkan ISBN-nya 123456749. Kemudian untuk kode klasifikasi DDC ini adalah semacam kayak klasifikasi ya. Di sini kita bisa memasukkan secara manual dan juga di sini kita bisa memilih ya. Aku sudah ada beberapa masukan data dari DDC-nya. Misalkan pendidikan umum. Di sini kita masukkan judulnya. Misalkan pengantar perpustakaan misalkan. Perpustakaan. Kemudian nama pengarang misalkan sini Fauzi ya. Fauzi, kemudian penerbitnya siapa? Misalkan Uzi Dev ya. Kemudian tahunnya di 2006. Kemudian jumlah stok ya. Jadi di perpustakaan itu kan ada banyak buku ya. Buku yang sama misalkan stoknya ada 3 misalkan atau 4 atau 2 ya. Kita masukkan sini 3 aja ya. Kemudian simpan buku. Nah, di sini dia akan menampilkan data buku yang sudah kita input. Itu di data buku ya. Kalian juga bisa nanti menggunakan data Excel. Jadi kalian import dulu di file Excel, kemudian kalian import ke sini. Itu bisa juga ya. Atau kalian bisa ekspor dari data di sini ya menjadi file Excel. Itu data buku. Kemudian untuk pengadaan buku. Nah, untuk pengadaan buku ini semacam kalian kayak meminta ya, minta usulan buku-buku yang misalkan kalian mau
mengusulkan ke kepala sekolah mau buku ini misalkan, kalian tinggal masukkan saja di sini tuh. Kemudian kita lanjut aja ya ke anggota perpustakaan. Nah, di anggota perpustakaan ini kalian wajib sih ya, wajib untuk input semua siswa yang ada di sekolah ya. Kalian bisa tambah baru. Nah, di sini kalian masukkan NIS-nya ya. Misalkan NIS-nya 54321, kemudian nama lengkapnya siapa misalkan. Nama lengkapnya misalkan Muhammad Fauzi. Kemudian kelasnya kalian bebas ya. Misalkan SMA berarti kelas 10 sampai kelas 12. Tapi kalau SMP dari kelas 7 sampai kelas 9, kalau SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Misalkan di sini kelas 10 ya. Kemudian laki-laki, dan di sini nah kalian juga bisa menambahkan masa berlakunya. Misalkan kalian membuatkan untuk kelas 10 ya, kelas 10 berarti dia 3 tahun untuk masa berlaku kartu. Kalau kalian membuatkan dia dari kelas 11 misalkan, berarti 2 tahun ya. Kita anggap saja di sini. Kemudian di sini kalian bisa upload foto ya, tapi opsional aja. Kalau nggak ada fotonya nggak apa-apa ya, simpan ya. Oke, di sini kita simpan dan kita bisa cetak untuk kartu ya. Ini dia. Nah, ini dia kita bisa cetak kartu anggota ya. Kemudian kalian juga bisa cetak semua kartu kalau sudah datanya banyak ya. Oke, langsung ke menu pengunjung. Untuk di menu pengunjung di sini kalian catat ini. Kalian bisa pilih anggota terdaftar dia anggota perpustakaan atau tidak, atau umum ya, bukan dari sekolah misalkan datang ke perpustakaan. Di sini kita pilih anggota terdaftar saja ya. Pilih. Nah, di sini kan ada namanya Muhammad Fauzi tadi dan otomatis ini. Dan tujuan Muhammad Fauzi ini ke perpustakaan apa? Bisa meminjam atau mengembalikan atau diskusi belajar atau lainnya. Lainnya ini nanti opsional ya. Opsional ataupun kondisional ya. Mau itu misalkan lain-lainnya. Kita anggap saja membaca buku ya. Simpan. Nah, di sini sudah ada untuk pengunjung. Kemudian kita buat surat. Nah di sini yang biasanya sering digunakan ya, yaitu surat keterangan bebas pustaka kalau ada kelulusan ya. Di sini misalkan kita buat, di sini aku sudah ada template ya, sekitar berapa? 9 ya. 9 kalau tidak salah. Untuk surat nanti untuk update selanjutnya bisa saya tambahkan. Di sini kita misalkan buat surat keterangan bebas pustaka ya. Untuk penomoran, nah kalau penomoran ini kalian bisa tergantung sekolah kalian, bisa menggunakan manual ataupun otomatis. Kita coba otomatis saja ya. Kemudian anggota di sini pilih manual atau yang ada. Nah, kalau yang ada maka dia akan menginput nama yang di sini otomatis di sini. Nah, untuk di sini nanti kita masuk ke menu pengaturan ya, mengatur nama kepala sekolah ataupun kepala perpustakaan. Kemudian kalau sudah seperti ini, kalian bisa simpan dan cetak. Nah, di sini kan nanti kita tinggal cetak aja ya. Oke, langsung ke inventaris surat. Nah, ke inventaris surat ini, misalkan ada surat masuk dari dinas apa misalkan, kalian tinggal tambahkan aja ya di sini, tambahkan nomor surat, pengirim dari instansi mana, contoh perihal apa kan, tanggal surat dan keterangan tambahan apa misalkan, teruskan ke mana. Atau kalau surat keluar ini dia otomatis dari yang kita buat dari buat surat tadi ya. Oke, kemudian lanjut ke peminjaman buku. Nah, untuk peminjaman buku ini misalkan ada yang meminjam, kita tinggal tambahkan transaksi, kemudian ke teknis di sini. Nah, di sini misalkan yang meminjam anggota yang tadi ya, 4 yang Muhammad Fauzi ini. Kemudian dia meminjam buku apa? Tadi kan kita ada satu yang perkembangan perpustakaan. Nah, di sini tanggal pinjam 29 sampai 25 ya. 7 hari.
kita simpan transaksi, dan di sini kita ada bukti peminjaman ya, nanti kita bisa cetak untuk bukti peminjaman. Nah, kemudian untuk pengembalian buku, nah di pengembalian buku ini di sini kan ada, tinggal klik kembalikan. Nah, kembalikan. Tapi gini, kadang kan ada yang mengembalikannya itu lebih dari 7 hari ya, atau kena denda ya. Berarti kita coba di sini misalkan ya. Misalkan kita tambah transaksi, kemudian Fauzi di sini. Nah, di sini dia meminjam, jadi kita buat skenario ya. Skenarionya dari misalkan dia meminjam tanggal 20, berarti dia harus mengembalikan tanggal 27 ya. Oke, nanti di kembalian buku maka di sini ada terlambat, keterangan terlambat ya. Kalau kita klik kembalikan, kita konfirmasi, maka di sini dia akan bayar denda ya. Bayar denda sebesar 2000. Nanti pengaturan denda ini juga ada di pengaturan ya. Misalkan 1 hari kalau tidak kembalikan bisa 2000 atau 3000, dan tergantung kalian ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke keuangan. Nah, di keuangan ini misalkan kita catat ya, catat transaksi, misalkan tanggal 29 ada pemasukan denda keterlambatan, contohnya misalkan tadi 2000 ya. Misalkan di sini bayar denda ya, simpan transaksi. Nah, 20.000 ya. Nah, di sini kita bisa mencatat keuangan pengeluaran atau pemasukan perpustakaan kita ya. Oke, lanjut ke kinerja perpustakaan. Untuk di kinerja perpustakaan ini nantinya dia akan memberikan informasi siklus dari perpustakaan kita ya, atau kinerja perpustakaan kita apa baik ataupun tidak baik ya. Di sini nanti dia sebenarnya ini tidak ada yang untuk kita input, dia akan memberikan indikator saja ya. Lanjut ke menu laporan. Nah, di menu laporan ini kita bisa mencetak laporan apa saja yang kita perlukan. Misalkan laporan data pengunjung ya. Nah, di sini kan ada pengunjung, mau uji anggota, nanti kita bisa cetak. Di sini juga bisa kita filter untuk tanggalnya ya. Dan di sini ada cetak laporan dan cetak katalog buku. Di sini kita bisa mencetak katalog buku ya. Nanti kita bisa di sini nanti banyak. Jadi sebagai informasi ya. Buku ini stoknya segini tahun dan lain sebagainya. Oke, kemudian ke label buku, di sini juga ada menu label buku ya. Misalkan kalian mau cetak label buku yang ini, misalkan label buku yang untuk ditempel di buku, kemudian kartu buku ataupun kantong buku ya. Sini ada tiga yang dapat kita cetak. Nah, oke, masuk ke menu pengaturan ya. Nah, di pengaturan ini nantinya kalian tinggal masukkan untuk misalkan kabupaten pemerintah ya. Pemerintah kabupaten, di sini misalkan sebagai contoh Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan SD Negeri Mandiri misalkan. Jalan alamat, kemudian nama kota ini nantinya tempat dari sekolah atau perpustakaan itu berada. Kemudian untuk logo di sini untuk kabupaten, sedangkan di sini untuk logo sekolah ya. Kemudian untuk aturan denda, misalkan di sini kita pilih 1 hari 1000 misalkan, atau Rp500 jika dia terlambat mengembalikan buku ya. Sedangkan di pejabat atau penandatanganan surat, di sini sebagai contoh misalkan kepala perpustakaannya Muhammad Fauzi, kemudian
kalau sekolahnya Andi misalkan, atau kalau ada NIP kalian bisa masukkan sini NIP sekolah, kemudian simpan. Nah, ini untuk pengaturan ya. Kalau tentang ini dia tentang aplikasi aja sih ya, tidak ada yang apa-apa. Oke, mungkin di situ aja ya untuk penjelasan aplikasi Atpus. Apa lagi ya? Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa komen ataupun hubungi WhatsApp admin ya, atau WhatsApp developer. Oke, segitu dulu penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.